Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'budullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim as-salata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa nahana ala dzalika min asy-syahidin wa asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah muslimin wal hadirin, ba'da dzalik Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Hadi wa sallallahu alaihi wa sallam pemerintah TNI AD Jakarta Barat Asri yang seluruhnya terkecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimahullah wa hadakallah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam kepada Muhammad selalu atas dasar Allah dan hidayah juga bagi dan kepada alam terharum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, memiliki dan memahami sunnah beliau. Yang pada hari kiamat kita dalam bagian kita saudara-saudara kita mendapatkan bersama kerukunan dari beliau, mendapatkan kehidupan beliau, kerukunan dari rahmat Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para sahabat, para solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah wa hadakallah wa hafizakumullah. Malam ini kita sedang memasuki malam tanggal 8
Jadi malam ini kita akan melanjutkan pembahasan poin-poin berikutnya, yaitu 9, 10 sampai 16. Jikalau waktunya mencukupi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, rahimahullah wa rahmatullah. Adapun syarat takbiratul ihram yang ke-9 adalah wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan. Wa alla yazida lan yenta ora usipo wawan iharap wau sakinatan kang maten au mutaharrikatan atawa wau kang den arokati. Bainal kalimataini ikut tetap di antarane kalimat loro. Maksudnya adalah bahwa syarat takbiratul ihram yang ke-9 yaitu tidak boleh menambahkan huruf waw, baik huruf waw yang berbaris sukun atau waw mati, disebut juga waw sakinah, maupun waw yang berharokat, disebut juga wawul mutaharikah. Di antara kedua lafaz, yakni di antara lafzul jalalah, lafaz akbar Allah dan lafaz akbar. Nah, di antara kedua lafaz tersebut kita tidak boleh menambahkan huruf waw, baik waw mati maupun waw hidup. Contoh menambahkan huruf waw mati seperti Allahu Akbar, itu berarti kita menambahkan huruf waw mati di antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Karena hu-nya dipanjangkan. Kalau hu dipanjangkan berarti setelah a di situ ada waw matobi'i yang dibaca satu alif dua harkat. Allahu, itu ada waw berarti. Nah, tidak boleh. Atau menambahkan waw yang berharokat seperti Allahu wa akbar. Nah, berarti menambahkan waw yang berbaris fathah. Nah, ini syarat takbiratul ihram yang ke-9, yaitu Allah yazida wawan sakinatan au mutaharikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambah waw mati atau waw hidup yang berharokat di antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah wa alla yazida lan yen ta ora si wong wawan ing waw qabla jalalati ing sadurunge lafzul jalalah. Syarat takbiratul ihram yang ke-10 adalah tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafzul jalalah, sebelum lafaz Allah. Contoh, wallahu akbar, itu nggak boleh, walaupun tidak berubah makna. Seandainya umpama sebelum lafzul jalalah atau sebelum lafaz Allah ditambahkan waw berbaris fathah dan wawnya adalah wawul istiqnaf, waw permulaan kalimat, itu tidak berubah makna. Namun walaupun tidak berubah makna, menurut para ulama ahli fikih bahwa ketika kita mengucapkan takbiratul ihram tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafzul jalalah atau sebelum lafaz Allah. Apabila kita dengan secara sengaja menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah, maka takbiratul ihramnya tidak memenuhi syarat. Karena syarat takbiratul ihram yang ke-10 adalah wa alla yazida wawan qabla jalalah. Tidak boleh menambahkan huruf waw
sebelum lafzul jalalah, yakni sebelum lafaz Allah. Kemudian selanjutnya syarat takbiratul ihram yang ke-11. 11 itu apa ya bahasa Inggrisnya? 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan seterusnya. Baik. Syarat takbiratul ihram yang ke-11 adalah wa Allah yaqifa baina kalimatai takbiri wa fatan tawilatan wala qasiratan. Nah, ini yang ke-11. Wa Allah yaqifa, dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, tidak boleh wakaf. Baina kalimatai takbir, di antara dua kalimat takbir, yakni di antara lafaz Allah dan lafaz akbar, tidak boleh berhenti. Waqfatan, dengan berhenti, tawilatan yang panjang, wala qasirotan, demikian pula tidak boleh berhenti dengan berhenti yang sebentar. Apabila di antara lafaz Allah dan lafaz akbar berhenti, jangankan berhentinya lama, panjang, sebentar aja itu sudah tidak memenuhi syarat takbiratul ihram. Contoh, berhenti di antara lafaz Allah dan lafaz akbar dengan berhenti sebentar. Allahu akbar, itu sudah tidak memenuhi syarat. Tidak boleh. Apalagi berhenti yang panjang. Allahu akbar. Nah, apalagi yang panjang. Di sini dikatakan wala qasirotan, dan tidak boleh berhenti dengan berhenti yang pendek. Qasirotan itu pendek. Kalau tawilatan panjang. Jadi ada qasiroh, ada tawilah. Nah, itu syarat takbiratul ihram yang ke-11. Kecuali begini, seperti berhenti tapi sebenarnya tidak berhenti. Buktinya memang kalau secara audio visual, secara pendengaran, sepertinya orang tersebut berhenti ketika mengucapkan takbiratul ihram. Tapi bagi si pelaku, dia tidak merasa berhenti karena dia tidak mengambil nafas. Cirinya bacaan berhenti itu mengambil nafas. Kalau tidak mengambil nafas, walaupun tidak terdengar suaranya, itu tidak termasuk dalam kategori berhenti. Ada orang yang berhenti, Allah, itu memasukkannya ke dalam hati, tapi dia nggak ngambil nafas. Wa akbar, nah itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu berhenti mengambil nafas, nggak boleh. Kan sudah ada yang begitu, Allah Akbar. Nah, dia nggak ngambil nafas, itu tidak termasuk dalam kategori berhenti, karena tidak mengambil nafas, cuma tidak terdengar sama orang lain, tapi dirinya sendiri merasakan bahwa dia bacaannya tidak berhenti. Nah, itu boleh, karena itu dia memasukkan niat di dalam hati, karena tempatnya di dalam hati. Baik. Selanjutnya syarat takbiratul ihram yang ke-12 adalah wa ayyusmi'a, lan yenta ngarungaken si wong nafsahu ing dirine si wong jami'a hurufiha ing sakabehe pira-pira huruf takbiratul ihram. Maksudnya adalah bahwa syarat takbiratul ihram yang ke-12 adalah orang yang melakukan takbiratul ihram wajib baginya mendengar ucapan takbiratul ihram seluruhnya, di seluruh hurufnya yang ada dalam ucapan takbiratul ihram harus terdengar oleh dirinya sendiri. Di mana kita tahu bahwa jumlah huruf yang terdapat dalam takbiratul ihram jumlahnya ada 8.
Yang 4 huruf terdapat pada lafzul jalalah lafaz Allah, yaitu hamzah, lam dan ha. Dan yang 4 huruf lagi terdapat pada lafaz akbar, yaitu hamzah, kaf, ba dan ro. Jumlah seluruhnya 8 huruf. Nah, ini yang 8 huruf semuanya wajib terdengar oleh orang yang mengucapkan takbiratul ihram. Maka dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak sah melakukan takbiratul ihram apabila ucapan takbiratul ihram tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Misal ucapan takbiratul ihramnya dalam hati, nggak jadi takbiratul ihramnya. Yang namanya ucapan itu dengan lisan, bukan dengan hati. Kalau dengan hati itu namanya zikir di dalam hati. Ucapan itu harus dengan lisan. Nah, gitu. Contoh, baik dalam sholat sunnah maupun dalam sholat fardu. Apabila kita mengucapkan takbiratul ihram tapi tidak terdengar oleh telinga kita sendiri, apalagi oleh orang lain, maka tidak memenuhi syarat takbiratul ihramnya. Tidak memenuhi syarat takbiratul ihram yang ke-12. Berarti enggak sah takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena takbiratul ihram adalah rukun sholat yang kedua, di mana seluruh rukun sholat yang berjumlah 17 semuanya harus dipenuhi. Contoh takbiratul ihram yang tidak sah. Kedengaran nggak bapak-bapak? Enggak. Boro-boro bapak-bapak apa saya gak kedengaran? Itu nggak sah takbiratul ihramnya. Banyak yang begini nih. Banyak ketika sholat sunat nggak sah takbiratul ihramnya. Kalau lupa. Iya, ulangi lagi aja. Ya. Kalau lupa ulangi aja. Makanya supaya nggak lupa dikeraskan, minimal terdengar oleh diri sendiri. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah Allahu Akbar kayak demo. Nggak usah, cukup Allah. Yang penting disyaratkan terdengar oleh diri sendiri. Kalau sama diri sendiri aja nggak terdengar, berarti itu tidak memenuhi syarat takbiratul ihram yang keberapa tadi? 12. Di mana dikatakan wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, agar hendaknya orang yang mengucapkan takbiratul ihram dia dapat memperdengarkan ucapan takbiratul ihram seluruh hurufnya yang berjumlah 8 huruf hamzah, lam, ha, hamzah, kaf, ba, ro, itu semuanya harus terdengar oleh telinga kita sendiri manakala kita mengucapkan takbiratul. Jadi kalau bapak-bapak selama ini sholat sunnah takbiratul ihramnya tidak terdengar huruf-hurufnya oleh diri sendiri, itu berarti selama ini sholat sunnahnya enggak sah. Enggak sah, sia-sia. Nah, inilah kita pentingnya ngaji. Kemudian kita lanjut yang ke-13. Waduhulul waqti fil muaqqati. Disyaratkan mengucapkan takbiratul ihram itu duhulul waqti, manjing waktu. Fil muaqqati ikut tetap ing dalam salat kanden waktu. Jadi kalau salatnya memang salat yang sudah ditetapkan waktunya, seperti salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau salat-salat sunnah yang lainnya yang sudah ditetapkan waktunya, maka disyaratkan mengucapkan takbiratul ihram harus sudah masuk waktu salat. Kita salat zuhur umpama ini hanya sekedar contoh saja. Umpama hari ini zuhur jam berapa? Isya jam berapa sekarang? Jam 7. Jam 19. Jam 19 lewat 7 menit. 8. Ya udah enggak apa-apa sama temennya tuh 15 sampai. Kita ambil yang banyak aja ya, yang banyak ya. Daripada orang yang lebih gitu ya. Umpama isya hari ini jam 19 lewat 8. Nah, kita
mengucapkan takbiratul ihram dalam salat Isya jam 19 lewat 7 atau lewat 6 enggak sah karena belum masuk waktu sholat. Jadi disyaratkan dukhulul waqti bil muaqqati, harus sudah masuk waktu sholat untuk sholat yang telah ditetapkan waktunya, terutama sholat fardu 5 waktu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa kalau nggak salah ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat kanat adalah alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban kewajiban mauquta yang telah ditentukan waktunya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sekarang yang ke-14. Kita tamatkan saja ya. Nanti setelah tamat, bapak-bapak setelah paham, nanti ajarkan lagi sama istri, sama anak, sama cucu, sama keluarga, gitu. Jadi kalau kita umpama belum bisa ngajar keluar, belum bisa dakwah keluar, minimal dakwah di dalam rumah lah, sama istri, sama anak, sama pahala dakwah, pahala ngajar sama. Jadi kita hasil ngaji itu diajarkan lagi, itu ilmu yang bermanfaat. Nah kalau orang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan 10 orang, kita kebagian pahala dari 10 orang tersebut. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cek istri kita, Neng, Mah, boleh nggak aku nanya? Boleh abang. Masa nggak boleh? Apa yang nggak boleh buat abang? Jangankan nanya, lebih dari itu boleh kata istrinya nih. Bener boleh nih, boleh. Coba tolong jawabnya yang benar. Syarat-syarat takbiratul ihram ada berapa? Dicek istri kita. Tidak menutup kemungkinan selama ini istri kita takbiratul ihram tidak memenuhi syarat. Kadang-kadang pakai mukenanya aja menutupi jidat itu enggak sah sholatnya. Jangan sampai istri kita melakukan sholat pakai mukenanya menutupi jidat, itu sholat yang enggak sah. Nanti yang bertanggung jawab di akhirat suaminya karena tidak ngajarin. Sebab suami itu kepala rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu berarti kita, keluarga kita berarti istri dan anak-anak kita. Dicek sholatnya udah bener belum istri kita. Kita enak-enakan sholat berjamaah di masjid, sementara kita sholatnya berantakan di rumah, nggak bener. Tanggung jawab suami itu nanti dari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang ke berapa? 13. Sekarang yang ke-14 ya. Yang ke-14 wa iqamah halal istiqlali. Syarat takbiratul ihram yang ke-14 adalah iqauha, mengerjakan takbiratul ihram atau melakukan takbiratul ihram halal istiqbali dalam posisi badan menghadap kiblat. Kalau badannya belum menghadap kiblat sudah takbiratul ihram, berarti takbiratul ihramnya tidak sah, tidak memenuhi syarat. Karena syarat sholat kan ada 5. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah wastiqbalul kiblati. Wajib disyaratkan orang yang sholat wajib menghadap kiblat. Nah kalau badannya belum menghadap kiblat, sudah melakukan takbiratul ihram, padahal takbiratul ihram itu sudah masuk pekerjaan sholat, sudah masuk rukun sholat yang kedua, berarti dia mengerjakan sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Enggak sah takbiratul ihramnya, yang tidak sah sholatnya juga. Begitu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15 wa alla yuhilla bil arqid min hurufiha. Disyaratkan ketika melakukan takbiratul ihram agar hendaknya jangan sampai huruf-huruf takbiratul ihram itu rusak. Makharijul hurufnya jangan sampai rusak. Contoh, misalnya itu
Lafaz Allahnya itu lafzul jalalah tafkhim. Menurut ilmu tajwid, yang dimaksud lafzul jalalah tafkhim adalah lafaz Allah yang mesti dibaca tebal, berbunyi Allah. Kenapa itu disebut lafzul jalalah tafkhim? Karena sebelum lafzul jalalah ada huruf berbaris fathah, yaitu A. Jadi apabila sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris fathah atau berbaris domah, maka itu hukumnya lafzul jalalah tafkhim. Lafaz Allah yang mesti dibaca tebal berbunyi Allah. Dan apabila sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris kasroh, maka itu hukumnya lafzul jalalah tarkib, yakni lafaz Allah yang mesti dibaca tipis berbunyi lah. Contohnya Bismillah, nggak boleh baca Bismillah, nggak boleh. Allah nggak boleh dibaca Allah, karena itu lafzul jalalah tarkib. Nah, umpama mengucapkan makharijul huruf ketika takbiratul ihram ruksak, atau bacaannya secara disiplin ilmu tajwid juga rusak. Yang mesti dibaca Allah dibaca Allah, Allahu Akbar, itu nggak jadi, karena itu sudah rusak bacaannya. Nah, kalau mengucapkan lafzul jalalah tafkhim dibaca tebal Allah, tapi jangan sampai masuk huruf wawu. Awas, hati-hati. Allah itu udah masuk huruf wawu. Allah itu udah salah, karena masuk huruf wawu. Jangan masuk huruf wawu, nggak ada huruf wawu. Itu lam dua. Allah, 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 nggak ada huruf wawu. Jangan Allah, Allah itu ada huruf wawu, nggak jadi itu, nggak jadi. Nah, kita perlu juga belajar ilmu tajwid. Tuh Pak Haji tuh ngajar tajwid, Pak Haji sini ngajar tajwid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ke-16, wa takhiru takbiratul ma'mumi an. Wa takhiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Disyaratkan harus mengakhirkan takbiratul ihram si makmum dari takbiratul ihram si imam. Maksudnya di dalam sholat berjamaah, makmum mengucapkan takbiratul ihram tidak boleh mendahului takbiratul ihram imam. Apabila umpama terjadi si imam belum mengucapkan takbiratul ihram, si makmum udah mengucapkan takbiratul ihram, maka takbiratul ihram yang diucapkan oleh si makmum tidak sah, tidak jadi. Kenapa? Karena imamnya belum. Ini di dalam sholat berjamaah. Pas banget ya, habis ya, selesai. Udah pas 16 poin tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi nggak boleh, ada hadisnya. Faija kabbaro, fakabbaru, faija roka, farka'u, faija sajada, fasjudu. Apabila imam sudah takbiratul ihram, maka barulah kalian takbiratul ihram. Apabila imam sudah ruku, maka barulah kalian wahai para makmum ruku. Apabila imam sudah sujud, maka barulah kalian wahai para makmum sujud. Artinya makmum tidak boleh mendahului imam. Apabila si makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, maka si makmum sholatnya batal. Bukan hanya berjamaahnya yang batal, sholatnya batal, wajib diulang. Kalau si makmum mendahului 2 rukun fi'li si imam. Demikian para jamaah, hari kita